Iya, pada prinsipnya kami sangat setuju ya dan mendukung apa yang disampaikan Ibu Menteri gitu ya, bahwa ya mau bagaimanapun mereka kan juga partner kami ya, partner kita gitu. Tenaga kerja itu kan partner kita. Kalau kita bisa memberikan lebih cepat dengan dengan penuh, saya kira semuanya akan happy ya. Tapi kan ini kan juga tergantung kondisi masing-masing perusahaan. Bahkan tiap sektor kan pasti berbeda kondisinya. Bahkan di satu sektor yang sama pun kami di tekstil, sepatu misalkannya, alas kaki juga tentu beda-beda. Ada yang dan satu sektor pun juga beda-beda karena ada yang orientasi ekspor, ada yang orientasi dalam negeri gitu ya, segmen beda-beda. Jadi saya kira memang agak sulit kalau mengharapkan semuanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Menteri tadi. Meskipun pada prinsipnya kami di kalangan pengusaha pasti sangat setuju ya apa yang disampaikan Bu Menteri tadi, bahwa harusnya sih bisa lebih cepat, lebih baik, dan bisa full itu lebih baik. Oke, baik. Berarti dari pernyataan Anda ada beberapa sektor ataupun perusahaan yang mana juga masih menjerit begitu ya untuk membayarkan THR tepat waktu dan juga tepat jumlah. Nah, ini ada opsi apa dari Menaker yang mana juga kalau kita lihat sanksinya juga cukup banyak apabila tidak tepat waktu dan juga tepat jumlah. Iya, saya kira mau dipaksakan juga kalau misalkan memang kemampuannya tidak mendukung, ya saya kira ya gimana ya, pasti tapi gini lah, tapi mau bagaimanapun karena ini kan tenaga kerja itu kan betul-betul partner yang memang harus kita penuhi dulu ya, kewajiban kita, kebutuhan kebutuhan mereka gitu ya, itu harus kita wajib dulu. Jadi kalau ada cash flow-nya mampu, pasti akan diutamakan lebih dulu untuk apa, untuk ininya, untuk tenaga kerja gitu. Meskipun tadi yang disampaikan juga memang beberapa perusahaan kondisinya kan sangat-sangat beda ya. Ada perusahaan yang memang sekarang pun kondisinya jalannya setengah gitu ya, ada yang jalannya hanya 30%, ada yang 60% juga ada sebetulnya. Tapi kalau yang 100% kan nggak ada ya sekarang, karena kondisi ekspornya seperti ini. Kondisi dalam negeri juga yang kita harapkan bisa menjadi tumpuan setelah ekspornya agak loyo, juga belum ada tanda-tanda perbaikan. Jadi kami mengiranya pasti akan ada beberapa perusahaan yang tidak sanggup untuk sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi. Oke, ada beberapa perusahaan yang tidak sanggup begitu ya dengan pernyataan yang mana juga dilontarkan oleh Menaker tadi. Nah, sebetulnya opsi apa yang diberikan agar memang perusahaan yang tidak mampu ini juga nantinya tidak terkena sanksi dari Menaker, Pak Redma? Iya, terkait sanksi, justru sanksinya agak aneh sih kalau menurut saya ya. Sanksinya agak aneh kalau sanksinya perusahaannya di stop, mesin setengah atau seluruhnya juga, malah kan nanti tenaga kerjanya jadi kehilangan pekerjaan gitu. Ditambah lagi dengan kondisi sekarang kan, kami tidak full untuk memberikan untuk bisa beroperasi secara full ya. Jadi saya kira memang ini akan menjadi prioritas buat kami khususnya di industri tekstil. Uh, Meskipun mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak bisa full dulu atau nggak bisa pas 7 hari gitu ya, mungkin agak telat dikit. Tapi intinya sebelum sebelum Lebaran ya kami usahakan untuk bisa memenuhi secara full. Tapi kalau terkait sanksi ya, ya kan kami kan hanya di sektor swasta kan ngikut apa yang diatur oleh pemerintah. Tapi kalau boleh saya berpendapat, dengan adanya sanksi yang tadi seperti itu, menurut saya malah kontraproduktif sih sebetulnya. Oke, baik. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya, sebelum pandemi COVID-19 terkait sanksi ini, apakah memang sanksi ini juga diterapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau hanya angin surga belaka begitu ya, ataupun hanya gebrak sambal, Pak Redma? Mungkin memang diaturannya seperti itu ya, tapi saya kira kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kami tidak melihat ada sanksi itu ya, karena sanksi itu malah jadi kontraproduktif sebetulnya. Bahkan teman-teman pekerja sendiri, teman-teman pekerja sendiri kalau disanksi seperti itu, pasti mereka tidak akan happy ya dengan sanksi menutup atau mematikan sebagian fasilitas atau seluruh dari fasilitas produksi, itu akan kontraproduktif. Jadi saya kira sampai saat ini sih, dari tahun kemarin sih kita masih bisa selesaikan lah, masih bisa selesaikan di antara kami ya, antara
pekerja dengan pengusaha dengan pekerjanya itu sudah bisa diselesaikan secara kekeluargaan lah, karena kan pekerja juga kan mengerti kondisi perusahaan. Kalau kondisi perusahaannya full 100% jalan, tapi kita tidak melaksanakan aturan yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi, pasti mereka juga protes, Pak. Tapi kalau misalkan mereka tahu kondisinya hanya jalan 30%, tapi harus bayar full, mereka kan tahu kemampuan perusahaan. Karena itu kan bisa dilihat dari dari kesibukan mereka bekerja ya. Jadi pada intinya sih sanksi sih kalau secara aturan sih saya kira itu mungkin turunan aturannya seperti itu. Tapi kalau di lapangan sih saya kira kita masih bisa discuss banyak gitu ya dengan pekerja kita di lapangan. Oke, baik. Berarti ada langkah komunikasi begitu ya antara pengusaha dan juga para pekerjanya yang mana terkait THR ini. Nah, sebetulnya untuk di sektor Anda sendiri, Pak Redma, di sektor tekstil, seberapa banyak perusahaan ataupun sektor usaha tekstil yang mana juga hingga kini belum bisa untuk membayarkan THR tepat waktu dan tepat jumlah? Kalau seberapa banyaknya saya nggak bisa kasih berapa banyak ya, karena memang masing-masing perusahaan itu kan kondisinya beda-beda. Tapi hampir semua perusahaan itu menjadikan kewajiban-kewajiban kita terhadap tenaga kerja itu hal yang utama. Ya, memang ada kewajiban-kewajiban kita lain ya untuk bayar listrik, gitu ya, energi, untuk perbankan. Tapi untuk tenaga kerja itu yang paling akan kita prioritaskan ya. Jadi memang mudah-mudahan sih nggak banyak perusahaan yang melenceng ya. Tapi saya kira itu memang tergantung kondisi masing-masing perusahaan. Tapi intinya kita memprioritaskan tenaga kerja sebagai prioritas utama untuk dilakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap teman-teman di pekerja gitu.